Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Para pemburu ijazah Pak Jokowi satu persatu mendatangi Polda Metro Jaya. Hari ini giliran Roy Suryo, Rizal Padilla, dan Kurnia dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Sebelum masuk ke ruangan penyidik, Kurnia omon-omon lagi. Kurnia mengatakan mereka 12 nama terlapor itu tidak pantas untuk dipenjara. Ini gimana nih teman-teman? Kurnia juga mengatakan pada saat mereka mendatangi rumah Pak Jokowi di Solo mendapat intimidasi. Kelakuan mereka ini mendapat respon Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang. Udah geram sama gerombol-gerombolan ini. Selalu keluar-keluar, selalu bikin gaduh. Dan juga kita akan menyaksikan perdebatan antara Rasman dan Kosinudin yang tidak ditampilkan secara live. Hampir adu jotos teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Bareskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya perlindungan saksi dan korban itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung. Di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan. Akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir. Lucu juga, Pak Jokowi mengambil langkah hukum, kok bisa-bisanya dibilang Pak Jokowi mengintimidasi, seolah-olah hanya mereka saja yang boleh melaporkan, Pak Jokowi nggak boleh gitu. Lucu. Palsu ya. Kita akan melawan. Kita pribadi atau kita sebagai komunitas para pejuang kebenaran, kejujuran dan keadilan, atau warga masyarakat yang akhirnya sadar bahwa sebenarnya yang diyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Dulu awalnya keyakinannya jangan-jangan asli, gitu kan? Nanti dimunculkan yang asli. Sekarang nonsen, nggak ada itu yang asli. Yang disebut dengan kemungkinan berbeda dengan apa yang sudah ada sebagai konsumsi publik. Nggak ada itu. Yang ada sudah dianalisis, sudah dibongkar, sudah dikaji, sudah diteliti oleh Dr. Roy, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan yang lain-lain juga yang ikut serta menelaah bahwa sebenarnya kalau yang begitu itu ijazah palsu namanya. Alah, kalian aja yang benar, yang lain salah. Permasalahannya ini sudah makin melebar kemana-mana. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, kita sebagai adat orang timur sudah nggak ada lagi etika gitu ya. Di dalam bertutur kata menyampaikan suatu pendapat sudah barbar. Nah, sekarang bagi yang bersangkutan sudah, kau nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak beretorika, nanti kau hadapi aja ya. Kalau sekarang panggilan pertama tidak kau hadapi dengan alasan 17, silakan saja. Nanti panggilan kedua kamu bertanggung saya, jawab aja apa yang kau ketahui, apa yang kau alami, dan apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Kan gampang saja, nggak usah kau berkoar-koar yang muncul buku. Yang paling ironis ya, substansi permasalahan yang pertama dipersoalkan kan masalah ijazah. Kok sudah melebar ke SMK, kok kamu sudah mulai melebar lagi ke masalah latar belakang Pak Jokowi yang diduga diboyolali segala macam. Ini kamu nih manusia atau apa sih? Ya, sebenarnya otakmu di mana sih sebenarnya? Jutmu manusia bener atau enggak sih? Saya nggak habis pikir gitu loh. Apa sih sebenarnya yang kau cari gitu loh? Ada berkali-kali katakan kau tuh selama di dunia ini
Apa yang sudah kau perbuat untuk negara Republik Indonesia ini? Ilmu yang kau miliki hanya membuat gaduh aja. Seharusnya kalau kau dapat ilmu bisa kau sumbangkan kepada negara dan bangsa. Bukan ilmu ini kau mainkan untuk menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Egi Susana diganti, dia malu, malu terbongkar. Tidak ada jujur, aduh tidak jujur. Tidaklah jujur kau. Kau bawa-bawa agama, aduh malu saya loh. Malu kau. Ini teman-teman, ini tidak ditampilkan secara live di Rakyat Bersuara. Perdebatan antara Risman dan Kosinudin ini tidak ditampilkan secara live ya. Hampir adu jotos. Berita acara sebanyak saya kalau bisa, tolong kasih saya kesempatan. Saya mau katakan bahwa mereka ini tidak jujur dalam grupnya. Egi Sujana tidak ikut sebagai kliennya, tapi mereka gunakan nama dia. Mas Roy, hati-hati Mas Roy. Jangan diajak saya kalau mau jago di luar ayo. Kamu jadi anak. Ayo. Hop. Ini bukan diskusi lagi namanya ini ya kan, udah barbar ini. Ini bukan dialog lagi, nggak sehat. Ini bukan pribadi. Kalau orang-orang ini kok boleh sama gua bisa Bang, udah. Kapan pun jadi dengan kau? Bukan. Kau yang sakit di sini. Bukan. Yo, 2 menit kau, baik. 2 menit. Kok, apa? Mulai malam ini, kami gitu ikut dari kuasa hukum dia, ya? Malu dia. Udah. Kau berjuang untuk rakyat, tapi kau tidak jujur dengan dirimu. Alah. Kau keren korban kacang Egi. Oh, tuh Kosinudin tuh. Give us over kau. Minum dulu. Bapak kondang. Ini soalnya eksklusif ini. Eksklusif. Baladaran. Ngomong dong. 2 menit. Penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data Jokowi di KPU Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Rismon Sianipar. Menurut Roy, berdasarkan pengecekan, mereka tidak menemukan dokumen yang dicari. Menurut Roy Suryo, pengecekan data ke KPU Solo dan Jakarta untuk membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Sebab Jokowi pernah menyerahkan data-datanya ke KPU ketika maju menjadi calon wali kota Solo maupun calon gubernur DKI Jakarta. Namun berdasarkan pengecekan Rismon Sianipar tidak menemukan dokumen yang dicari. Hal ini yang membuatnya berkomentar soal hilangnya data KPU Solo dan DKI Jakarta. Tapi nggak lulus nggak apa-apa. Beliau menggunakan ijazah SMA-nya. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismon Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah, dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menanggapi tudingan Roy Suryo CS soal berkas Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2025.
Menurut KPU Solo, berkas Jokowi tersebut termasuk di dalamnya fotokopi ijazah dan kelengkapan lainnya. Untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu. Ya, lagi-lagi Roy Suryo membohongi publik dan dibantah langsung oleh KPU, katanya nggak ada data Pak Jokowi di sana. Wajar aja udah nggak ada, udah diserahkan KPU data-data Pak Jokowi itu ke mana? Ke Baris Krim atau penyidik tadi katanya tadi. Membohongi lagi Roy Suryo CS. Ini kan Pak Jokowi kan orangnya gitu. Dia diam, jangan dikirain diam. Dia juga manusia punya akal, punya jiwa, punya rasa, punya hati. Jangan dikirain dia diam, tetap bergerak, mengambil langkah-langkah. Dan yang paling lucunya lagi, lapor ke Komnas HAM. Dia mengatakan, saya dikenakan pasal 9 pasal, kalau bisa 1000 pasal kena sama kamu, biar sekalian seumur hidup gitu loh. Seumur hidup. Kalau ada yang 9, ada yang 6, ada yang 7. Lo kok hitung-hitung pasalnya? Ya kalau memang berkaitan, ada irisannya, ada relevansi dengan peristiwa itu, ya dikenakan dong. Jadi saya katakan pasal ya, biasanya pasal kumulatif sekalian. Jadi bukan alternatif lah ya, kumulatif kena. Ada yang 9, 11, ada yang sekian, kumpulkan bila penting nanti seumur hidup gitu loh kan. Ya, biar jangan berkoar-koar lagi gitu loh. Iya. Tapi juga tadi ada yang berpendapat juga yang kuat laporan, termasuk laporan Prajurit 1 loh, diduga 6 tahun itu yang akan bisa jadi tahanan. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Apa menurut pandangan kalian teman-teman? Kira-kira nih setelah diperiksa 12 nama terlapor ini, akankah Polda Metro Jaya akan menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka untuk dipenjara? Sahabat JK, mohon undur diri. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.